bahwa akan ada 70 wali atau 70 orang utama yang hidupnya mengasingkan diri dan mereka akan menjadi pengikut awal Al-Mahdi atau menjadi pembantu awal Al-Mahdi. Saya ingin masih menyambung dengan tema-tema sebelumnya. Saya akan menghadirkan 10 dalil bahwa pembantu utama Al-Mahdi itu sedikit. Sering kita menyampaikan kalimat ini, tapi bukan dalam satu kesatuan tema. Kali ini saya akan menghadirkan beberapa hadis yang jarang kita dengar dan juga dalil-dalil lain yang menunjukkan tidak bisa dibantah lagi dan sulit dibantah lagi bahwa pembantu utama Al-Mahdi itu sedikit. Tapi terorganisasi baik dan memiliki amir yang kuat, karena tidak mungkin sebuah organisasi yang baik tidak memiliki leader yang kuat. Itu yang akan kita hadirkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa berapa banyak kelompok kecil yang telah dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Kelompok membantu Al-Mahdi ini kecil, tapi karena ada izin dan pertolongan Allah. Zaman Al-Mahdi nanti mulai muncul berkuasa, mulai berkiprah. Maka semua kemenangan itu atas izin Allah dan atas bantuan Allah, atas pertolongan Allah. Bukan karena kekuatan materi, fisik, dan sebagainya, tapi semua atas izin Allah. Jelas ya? Ini rujukan awal. Di dalam ayat ini dipakai oleh banyak ulama untuk menunjukkan bahwa jumlah yang menang dalam perjuangan kebenaran, ya, kebenaran sekali lagi. Kalau berjuang dalam partai politik, bukan yang kecil yang menang, tapi yang banyak. Kalau dalam perang sekarang ini, yang banyak, yang mengeroyok yang menang. Tapi bukan itu maksudnya. Perjuangan kebenaran, bukan perjuangan dalam yang lain. Jadi sekarang kita sedang apa? Mencari ridho Allah. Di tanah ujlah itu kita minta ridho. Ya Allah, kami sudah mengikuti petunjuk-Mu melalui putusan-Mu untuk ujlah di zaman fitnah sekarang ini yang sangat dahsyat, membingungkan. Mana yang benar, mana yang salah, kadang-kadang kita bingung. Semua tampil dengan luar biasa para tokoh-tokoh agama ini, dibungkus dengan ucapan-ucapan yang menyebut kalam ilahi, tapi semuanya berbeda satu dengan yang lain, saling hujah. Mana yang benar ya Allah? Maka kita mencari keridhaan untuk minta izin dari Allah. Yang kedua, ayat tadi sesuai dengan karakter pembantu Mahdi. Nanti saya sampaikan dalam hadis-hadis berikutnya. Ada 10 dalil ya. Dan para ulama mengatakan di ayat tadi ini dihasilkan dari apa coba? Kecil, tapi atas izin Allah menang, dihasilkan dari apa?
Ridho Allah dihasilkan dari apa? Endingnya dari ujian. Allah akan berikan sesuatu setelah diuji. Betul. Tidak mungkin kita mendapat kemenangan tanpa ujian. Adalah mustahil, sekali lagi saya sudah puluhan kali bicara. Tim pembantu Al-Mahdi hanya dihasilkan dari grup-grup sosmed. Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana mungkin mau bersatu tim? Bagaimana mau dijadikan satu frekuensi pemikirannya? Bagaimana mau memiliki satu tim yang bisa menjadi bola salju bagi lingkungannya? Tidak mungkin kalau timnya sejarah. Ya. Seru. Lalu yang ini, wah nanti dulu, wah ini belum waktunya, komandan, waduh, berantem. Gimana? Harus latihan dulu. Ya. Harus tahu komandan itu penuh kendali, serbu, nggak ada yang menolak, serbu. Ya kalau belum latihan gimana? Waduh, sebentar lah komandan sakit pinggang dulu nih. Berat itu. Makanya jangan menghayal kelompok-kelompok membantu Al-Mahdi sekarang yang hanya di grup saja. Mustahil, mustahil, dan mustahil. Mereka harus ditempa dengan kebersamaan, satu frekuensi, keprihatinan, dan harus di zona nyaman, tidak nyaman. Karena siapapun sunatullahnya seperti itu. Itulah apa yang disampaikan oleh para ulama terhadap tafsir. Ya. Baik, kita buktikan itu landasan dasar bahwa kelompok kecil justru banyak memenangkan satu perjuangan kebenaran. Di dalam hadis atau atsar yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim dengan sanad sahih. Ingat, Ghuraba adalah orang-orang soleh di tengah-tengah masyarakat yang rusak, yang jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan umat. Ghuraba itu adalah kelompok yang menyampaikan hal asing yang oleh masyarakat ditertawakan, dilecehkan, bahkan ngapain itu ngomong-ngomong seperti itu. Itulah pesan asing. Islam muncul oleh mereka. Islam bangkit kembali oleh mereka. Silakan, sudah saya tantang berkali-kali, cari metodologi mencari asing itu seperti apa. Apakah yang bicara tauhid? Bukan asing dari dulu. Banyak lagi yang bicara tauhid. Dan sepakat, orang yang ahlul bidah pun bilang, ya saya juga bertauhid. Tauhid sudah menjadi perbincangan umum, bukan global. Coba, itu asing tuh, apa tauhid? Gak ada. Tauhid jadi perbincangan setiap hari kok. Asing itu benar-benar sesuatu yang disampaikannya seolah-olah baru kita dengar. Itu asing. Di zaman modern ini, silahkan saya jamin 100% tidak ada lagi hal yang asing yang disampaikan oleh umat dunia. Sekarang ini kan ingin mengetahui hal yang disampaikan oleh umat dunia gampang sekali sekarang. Sudah ada dunia maya. Kita mau jalan-jalan ke paling ngeri pun tinggal baca Google, lihat Google. Ada film-film di kutub utara yang semuanya balok es. Mudah sekarang. Jadi kalau Anda malas ya tidak akan tahu. Tapi alhamdulillah saya melacak sudah lama, ingin tahu. Jangan-jangan bukan orang yang menyampaikan mubasyirat yang asing, barangkali ada di negara lain. Tentu tidak ada. Tentu tentang kebenaran ya. Tidak ada.
Bahkan mohon maaf nih, teman-teman dari Salafi ini banyak yang mengistilahkan mereka guroba. Menurut saya salah patah. Kenapa? Karena soal tauhid sudah diributkan dari dulu, sejak berabad-abad yang lalu. Kalau kita bahasa sejarah, bukan asing, keliru, ya, keliru besar. Yang asing sekali lagi sesuatu yang di telinga umat Islam itu menggelikan, jarang didengar, jarang dibahas, jarang disampaikan. Tidak ada dalam pendidikan umat Islam sekarang. Coba ada pelajaran mimpi? Dan mimpi ternyata bicara tauhid, mimpi bicara tentang syariat, membenarkan atau mengkoreksi penafsiran paling itu, bukan membuat syariat baru. Tapi itu suatu hal yang luar biasa, karena justru salah penafsiranlah manusia bisa tersesat. Jadi kunci sekali itu penafsiran. Walaupun mimpi hanya sebatas penafsiran, tapi sangat mengunci. Sangat kunci. Kenapa? Karena penafsiranlah yang membuat orang tersesat, bahkan masuk neraka mayoritas 72 golongan. Itu gara-gara penafsiran, ya. Lalu guroba itu nanti saya sampaikan dari hadis yang lainnya. Ternyata memang pendamping utama Mahdi. Sekarang ini kan sering guroba. Ternyata kan sekalian, tidak bisa dibahasakan loh guroba dengan Al-Mahdi itu. Mereka memang tidak populer, tidak banyak dan teguh dalam agama saat mayoritas menyimpang. Ini penafsiran ulama terhadap hadis tadi. Penafsirannya seperti itu, bukan penafsiran saya. Ya. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan saja. Satu, dalil ya. Saya sampaikan fakta, bukti bahwa jelas sekali ada kalimat guroba itu jumlahnya sedikit. Itu teks hadisnya. Baik, kemudian berikutnya, ingat, kita sering lupa. Seharusnya ini menjadi pemikiran bersama bahwa yang membayar itu adalah sebesar pasukan Badar yang sangat sedikit. Tapi kenapa coba Rasulullah menisbahkan, mengibaratkan ke situ? Dan jumlahnya juga sedikit. Ini ingin mempertegas kepada kita bahwa orang yang teguh bagi potongan besi dalam hadis yang lain, jumlahnya sedikit. Silakan teman-teman survei. Saya yakin semua 100% ketika ditanya, mau nggak membayar Al-Mahdi yang dari Allah? Pasti jawabannya mau. Dengan senang hati. Apalagi dibayarin tiketnya. Ya. Senang hati. Pasti mau. Nggak ada yang nolak umat Islam. Justru kebanggaan. Tapi takdirnya hanya sedikit. Ini sesungguhnya isyarat. Sebetulnya Rasulullah sedang menjewer umat Islam, menegur. Lihat, orang yang jadi potongan besi, yang betul-betul terorganisasi dengan baik. Dan saya sudah sering sampaikan, membaiat itu tidak mudah nanti. Itu zamannya banyak rusuh. Ya. Banyaknya ke Mekah pun tidak normal. Karena itu sedang perang, berkecamuk di mana-mana. Penerbangan pun tidak mudah. Bisa jadi Allah takdirkan sebagian dari 313 itu mungkin pakai mobil sendiri, pakai motor barangkali. Dan sekarang sudah banyak yang terbukti kan, Mekah pakai motor ya. Bisa jadi begitu. Jadi orang-orang yang kuat. Artinya ini menunjukkan isyarat kelompok yang benar itu sendiri. Jelas lagi sangat amat jelas di garis bawahi yang membaiat itu hanya 313 orang. Berarti menunjukkan pembantu utama Mahdi itu sedikit. Sekali lagi, jangan berkhayal ada istilah bin salabin. Carikan saya.
tidak ada satupun sejarahnya semua bim salah bim. Itu berarti Allah melanggar ucapannya sendiri. Karena Allah mengatakan sunatullah tidak bisa. Apa sunatullah ini? Semua harus diuji. Memang diuji seperti apa diuji? Ya diuji seperti insya Allah kita ini contoh. Bukan hanya kita satu-satunya contoh. Makan kita terbatas. Ya. Apa adanya. Kemudian kita hidup ibadah terus. Apa enggak jenuh? Kalau tidak ada niat kuat, jenuh. Setiap hari lagi enak tidur, harus bangun. Ya. Mengalah karena ingin cari ridho Allah. Ya. Saya kalau disuruh pilih sebagai manusia yang mendingan tidur, enak ya. Bangun jam 6 pas gitu kan. Sudah matahari, sudah udara hangat, tidur kan, bangun kan enak. Kalau manusiawi kan. Makanya non-muslim itu tidur bangunnya ya begitu. Saya pernah bergaul dengan non-muslim, kenapa? Karena saya dulu dakwah harimat ya, dakwah ke non-muslim. Gaul, sering tidur di rumah mereka, pengen tahu kan semua kehidupannya. Ya pada siang, kecuali karena kerja ya. Oke baik. Ini hadis tadi ada dalam hadis Abu Dawud, Al-Hakim dan sebagainya. Jelas tambahan para ulama mengatakan di dalam hadis tadi jumlah pasukan Badar itu adalah para pejuang seperti di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Simbolnya kecil, tapi atas ridho Allah, atas pertolongan Allah, mereka bisa membayar Al-Mahdi di tengah kesulitan yang luar biasa. Bahkan di dalam atsar hadis yang lain, mereka dicari, ditangkapin. Ya, bahkan saya sudah pernah nanya, siap nggak dicabutin kukunya nanti, kuku kakinya, ya, karena setelah membayar Al-Mahdi, karena tidak diharapkan. Bahkan setelah mendengar isu Al-Mahdi mau dibaiat, berkumpullah 80 negara mengepung negara Pakistan. Karena isu itu. Jadi ketika subuh hari ini jam segini nih, habis subuh dibayat, besoknya langsung diserbu Pakistan. Itulah yang disebut dengan Ghazwa Wahid. Jadi tidak main-main teman-teman sekalian, membayar tidak main-main, tidak sekedar hanya ingin membayar. Saya jamin 1 miliar % bahkan. Orang-orang yang banyak itu harus orang yang serius. Jiwanya tidak ada takut lagi, kecuali hanya kepada Allah. Bulat ini, orang-orang yang bulat sekali. Sudahlah, karena Allah tidak takut. Gak mungkin, mustahil, jangan berhayalah ya teman-teman yang hanya di grup saja. Pasti ada tempaan, pasti menyatu dalam kebersamaan. Didukung oleh hadis-hadis yang lain, didukung oleh kitab-kitab ulama. Ya. Mereka itu ikhwan-ikhwan bagaikan potongan besi yang ditempa karena berbagai kesulitan. Ya. Nggak mungkin, nanti itu kan sulit berat itu. Membayar itu berat, kucing-kucingan, kemudian tidak ada rasa takut lagi. Gimana kalau mau maju kalau ada rasa takut? Jadi teman-teman di sini semua harus bulat, tidak ada rasa percaya dengan Allah, ya. Dan itu harus terdidik. Mana ada bohong gitu, dusta, kadaftar. Kalau ada orang bilang saya bermimpi membayat, tapi diri sendiri tunggal lagi, hidupnya santai-santai di rumah, sudahlah, jangan berhayal. Itu mimpi, godaan setan, ya, angan-angan. Rekan sekalian, sekali lagi tidak mungkin. Dan ingat, kemarin saya sampaikan berdasarkan dari kemarin, jelas mereka itu kelompok. Sekali lagi mereka itu kelompok. Bukan pribadi-pribadi yang tiba-tiba bersatu. Ya, itu sesuatu hal yang mustahil. Yang berikutnya. Nah ini masih kaitan dengan Ghuraba. Walaupun
beda teks hadisnya. Ini hadis riwayat Muslim 145. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Teman-teman sudah harus beruntung. Kita tidak hanya asing, tapi juga kita sedang mempersiapkan bersatu pikiran, hati, dan semuanya kepada satu perjuangan yang kuat. Tim yang tangguh, tim yang saling bahu-membahu. Ini teman-teman di rumah, sekedar tahu saja. Untuk mencapai titik ini, itu saya sendiri juga hampir putus asa sebagai manusia. Aduh, susahnya ngatur orang. Jadi teman-teman ini kepala sudah pada keras semua kan. Bukan dari anak kecil dididik, tapi ini udah pada punya karakter masing-masing. Kumpul tiba-tiba di sini coba. Kalau tidak karena kekuatan mental dan pertolongan Allah susah membentuk tim. Kecuali dari kecil, ya, dari masih polos, mudah mengarahkan. Ini semua sudah punya latar belakang yang beda-beda semua, punya pendapat beda-beda semua. Dari ormas yang berbeda juga ini, dari pemahaman yang berbeda juga, gimana semua menyatukan? Tidak mudah kalau karena tidak pertolongan Allah, dan saya pun banyak ditolong oleh Allah. Kenapa? Di setiap kali saya kadang-kadang merasa ingin putus asa ya, bukan putus asa membunuh diri, bukan. Artinya Allah, ini bener nggak sih gitu ya? Saya kadang-kadang bener nggak sih kok? Saya merasa belum punya tim nih, sedangkan waktu tinggal sedikit lagi. Tapi disitulah tiba-tiba saya dapat mimpi dari orang lain, semangat lagi. Dapat mimpi lagi dari orang tua, kan benar fungsinya mimpi kabar gembira. Dan dalam hadis, di dalam tafsir ulama, fungsinya kabar gembira itu untuk menguatkan para pejuang di akhir zaman. Di tengah-tengah putus asa, ya, muncul kabar gembira dari Allah. Ya. Dan itu saya rasakan betul. Saya rasakan betul. Jelas sekali ya. Rekan sekalian, para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Rajab menjelaskan bahwa ghuraba adalah kelompok kecil yang tetap lurus di saat mayoritas tersesat, dan mereka adalah penolong utama Mahdi. Langsung ya, kitab-kitab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Rajab dikaitkan langsung. Mereka itu adalah penolong utama Mahdi. Ghuraba itu ternyata belum pernah kita dengar sebelumnya. Ghuraba yang dipisahkan itu ghuraba. Nah, ternyata dalam beberapa kitab jelas ini adalah penolong Mahdi. Ya. Sekali lagi, betullah tidak mungkin dihasilkan dari hanya sekedar kelompok-kelompok yang tidak pernah latihan, yang tidak pernah terdidik menyatukan hati dan perasaan. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Nuaim dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Tidak seorang pun dari mereka yang memegang jabatan. Saya mau nanya, di sini ada yang jadi bupati nggak? Ada yang jadi RW nggak di sini? Ada kan? Kalimatnya langsung nih. Mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Coba artinya apa? Dikenal di langit. Itu dikasih mimpi, isyaratnya juga itu. Dimimpikan atau dikasih mimpi itu salah satu isyarat tanda dikenal di langit. Kita sekarang tahu, berarti ada mimpi-mimpi yang menisbahkan simpulan wali sekolah. Masuk akal betul. Allah yang masih tahu. Sekarang ini semua namanya Habib itu wali.
Oh. Pokoknya ada Habib Wali. Gendeng. Tahu gendeng? Gila, udah. Gak usah basa-basi. Gila. Itu hanyalah hawa nafsu manusia. Ya. Coba perhatikan. Yang gila Habib dianggap wali. Wali apa? Wali Majeduk. Wali kemarin apa? Yang belum mandi apa? Wali Juno. Baik. Jadi jelas tidak ada mereka memegang jabatan. Coba perhatikan. Isyaratnya sangat amat jelas sekali hadis ini. Ya. Mereka orang-orang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Tuh, artinya dikasih mimpi isyarat. Karena orang-orang yang dikenal di langit pasti ada isyarat-isyarat, ya. Dan tidak pernah memegang jabatan. Mereka bukan orang elit atau tokoh masyarakat umum, ini tafsir para ulama ya. Tapi mereka orang yang tersembunyi dan sedikit yang tahu. Nah, carilah orang-orang yang sedikit tahu. Mencerminkan kelompok kecil yang penuh dengan keikhlasan. Ini tafsir ulama loh yang saya kutip. Tadi pendapat saya, jadi sekarang tafsir ulama. Mereka kelompok kecil yang penuh dengan keikhlasan. Keikhlasan tidak mungkin tidak diuji di tanah ujilah. Mustahil. Saya katakan mustahil. Contoh, teman-teman nanam singkong. Ikhlas. Tidak pernah berpikir bayaran. Tuh, diuji. Teman-teman sudah singkongnya panennya sekian. Ya sudahlah. Cuman sepotek-sepotek. Ya ikhlas. Di sini memang ikhlas sudah. Teman-teman mengerjakan saum, semua ikhlas. Apapun ikhlas. Itu ya, tidak mungkin didapat di luar. Keikhlasan yang sesungguhnya. Ngajar di sini dengan semangat semua ikhlas. Tidak ada berpikir untuk dapat bayaran. Saya mau nanya Ustaz Mukasnya, saya angkat jadi kepala sekolah, berpikir nggak? Aduh, saya dapat kepala sekolah, berarti tunjangannya gede nih. Tidak ada di sini, semuanya ikhlas. Bahkan kita diminta untuk ngisi kajian dimanapun ikhlas. Bahkan kita ingin ketemu ke Malaysia kemarin ikhlas. Artinya apa? Biaya sendiri. Ya. Di sana pun berusaha makan biaya sendiri. Tidak mau merepotkan panitia di senjangan. Udah, kita saja. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Dan keikhlasan harus terdidik. Berikutnya, lihat, saya mau, teman-teman mau dengar tafsiran para ulama terhadap hadis ini. Akan datang panji-panji hitam dari timur yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Hati mereka seperti potongan besi. Mereka adalah para pembantu Mahdi. Ya. Ini hadisnya banyak dari Al-Hakim yang disebut juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Fitan dan sebagainya. Apa tafsiran para ulama? Saya gabungkan ya beberapa tafsiran. Saya tidak mengutip satu tafsir saja, karena ternyata ulama beda pendapat juga. Hanya sebagian kecil umat yang memenuhi kriteria ini, para ulama mengatakan. Hanya sangat sedikit sekali katanya. Kata hati mereka adalah seperti potongan besi, menandakan keistimewaan khusus, bukan jumlah. Makanya teman-teman sekalian, ayo jadilah orang-orang istimewa. Jangan hanya ingin lalu pengen ujilah deh. Hanya begitu bukan, tapi bagaimana caranya siap menjadi orang-orang yang dianggap jadi potongan besi. Karena ini para ulama mengatakan di dalam tafsir-tafsirnya, ini berarti punya keistimewaan khusus spesial.
ibarat sebuah pasukan. Dalam pasukan ini pasukan khusus yang kalau orang berenang menyelam bisa 10 menit tidak muncul lagi. Dilatih. Orang yang senyap tiba-tiba dijaga ketat. Kalau pasukan khusus kan senyap, nggak ada suara tiba-tiba nyerbu. Padahal sudah ada yang jaga, padahal sudah ada yang dilapis-lapis jaga, tapi tiba-tiba nyerbu di tengah. Gimana mereka masuk? Berarti mereka betul-betul senyap sekali masuk ke wilayah musuh, jantung musuh. Itu pasukan khusus. Ya. Dilatih itu semua. Mana ada yang nggak dilatih ya? Mana ada cuma kumpul-kumpul di sosmed, di grup WhatsApp. Mustahil dan mustahil. Apa kata ulama? Potongan besi, hasil tempaan. Tuh, ya. Itu jelas sekali. Arti potongan besi itu hasil tempaan. Besi kalau sudah dipotong-potong, dibikin apa segala macam. Dan besi itu dan akan hasil tempaan. Ya. Jadi jelas sekali ini isyarat, berarti ini harus terorganisasi, harus ada pendidikan, terdidik. Ayolah menggunakan akal sehat ya. Pakailah akal sehat. Jangan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu Anda akan tersesat. Siapapun itu. Tapi kalau menggunakan akal sehat yang jernih, maka ketemu definisi ini. Kalau semua menggunakan akal sehat, pasti semua orang bersegera untuk membuat tanam uzlah. Bisa di mana saja silakan, di dalam sini ya. Tapi teman-teman sekalian tidak mudah. Kita pun di sini kalau karena pertolongan Allah sudah bubar, baru setahun di sini sudah dibubarkan. Sudah bubar. Karena pertolongan Allah saja. Ya. Karena kehendak Allah. Harus ada nubuah ini terjadi. Kalau tidak ada yang ujlah berarti tidak nubuah Nabi Muhammad SAW berarti salah. Karena tempaan tidak mungkin dilakukan di kota-kota. Tidak mungkin. Tapi itulah akan menghasilkan tempaan besi. Ini berikutnya. Para ulama mengatakan ini pasti melalui proses. Tuh. Betul kan? Jadi apa yang disampaikan tadi betul. Kalau besi jadi besi kan proses. Dari biji besi lalu diproses jadilah potongan besi. Ditempa dan sebagainya, dibentuk. Jadi para ulama mengatakan ini melalui proses. Betul apa yang disampaikan tadi. Udahlah jangan menghayal teman-teman lah, istighfar ya. Yang bermimpi mau jadi nanti bombai apa. Tapi sampai hari ini masih di rumah saja. Masih menikmati dunia. Mustahil udah. Tidak usah berhayal ya. Nih, lihat. Kemudian, nah ini menarik nih. Mari kita lihat contoh negara. Rekan sekalian, baru kali ini negara dikeroyok oleh adik kuasa bahkan, tapi masih melawan dan justru menurut saya ini menang. Contoh Iran. Walaupun di sana penganutnya mayoritas Syiah, Sunni juga ada, ya jangan lupa. Iran tidak 100% Syiah, ada Sunni juga. Di embargo sudah belasan tahun loh. Dikucilkan oleh negara-negara Arab. Ya. Apa hasilnya? Jadi besi kan? Oh. Produksi sendiri semua. Jadi artinya menjadi besi itu harus dalam kondisi sulit memang, diuji sama Allah. Jangankan Syiah yang masih ada kesamaan dengan ya, walaupun perbedaan juga banyak. Orang kafir pun kalau mau hebat, dan jadi hebat memang, dulu itu yang berjaya Islam gemuk, kemana-mana yang menjelajah, tapi jadi rapuh. Yang dulu di tempat tuh orang kafir itu.
Tapi justru dari tempahan itu mereka bangkit. Terbalik sekarang, Islam yang keropos. Maka kita harus bangkit lagi menjadi orang yang ditempa. Ya, contoh yang lihat. Bahkan yang punya inisiatif mendamaikan dulu Amerika, sahabat. Ya. Kenapa dia tahu? Akhirnya saya coba membaca kenapa ini. Ternyata banyak analis luar negeri Israel sudah kepayahan oleh senjata-senjata Iran yang tidak diduga sebelumnya. Itu hasil produk sendiri semuanya, karena diprotek, nggak boleh segala macam. Contoh lagi apa? Israel sendiri. Israel itu kan jadi negara kuat juga. Kenapa? Karena dimusuhi oleh banyak orang, ya. Jadi akhirnya negara yang juga ditakuti. Walaupun tentu atas bantuan Amerika, ya. Tapi apapun lah ceritanya, Israel seolah-olah di atas angin terus, ya. Karena itu hasil tempahan. Oke rekan sekalian, itu sebagai contoh-contoh yang sangat nyata. Kemudian yang berikutnya, ini disebut di dalam kitab Pitan Ibnu Hamad, ya. Dan dalam kitab Al-Burhan Al-Almati Al-Mahdi dikatakan mereka adalah sebaik-baiknya kelompok atau pasukan kelompok, ya, pada zaman itu. Sebaik-baiknya, bayangkan sekalian, sebaik-baiknya, saya ulang, ya. Jumlah mereka sedikit, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Dengan mereka Allah menolong. Dengan mereka Allah menolong agamanya. Karena mereka lah Islam ditolong, ya, atas izin Allah. Saya ulang ini. Mereka adalah sebaik-baiknya kelompok atau pasukan. Ingat kepada hadis Ujlah, apa itu? Tujuannya apa? Nah, ingin jadi manusia utama di ujung akhir zaman. Terus satu lagi, ingin menjadi yang utama, terus sebaik-baiknya manusia. Tuh, ada lisan kan? Lainnya ujlalah kalau kalian ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, atau menjadi, hadis yang lain, menjadi manusia paling utama. Jelas semakin terbuka isyarat-isyarat itu semakin vulgar, ya. Jadi jelas kekuatan mereka luar biasa, betul. Kalau teman-teman dari luar memandang kita kan seperti biasa, tapi saya di dalam, Masya Allah, teman-teman tanpa disadari terus memperbaiki diri, yang salah mengkoreksi. Kecuali orang yang punya hati yang sombong, yang angkuh, pasti keluar dari sini. Tidak mau mengkoreksi diri sendiri, tidak mau bermuhasabah, pasti akan bersikup. Karena sekalian, ini kuat itu harus ruhani, kata ulamanya. Kuat itu bukan fisiknya saja, bukan, tapi ruhani dan juga jasmani. Ruhani yang kuat di tempat seperti ini, saling mengalah, saling mengerti. Tidak boleh lagi kita saling hujat, ya. Semuanya harus serba menjadi saudara, ya, banyak sekali. Kemudian masih ada nih banyak nih. Ibnu Katsir dalam kelompok pendukung Mahdi, ya, terasing. Mereka pendukung Mahdi itu adalah orang-orang asing, sedikit jumlahnya, tetapi mereka dalam kebenaran. Mayoritas manusia telah menyimpang. Allah menolong agamanya melalui mereka. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Kemudian yang berikutnya, lihat. Terakhir ini, bukan terakhir. Disebut dalam Atsar, dalam Pitan Ibnu Hamad, ya, bahwa akan ada 70 wali atau 70 orang utama yang hidupnya mengasingkan diri, dan mereka akan menjadi pengikut awal Al-Mahdi atau menjadi pembantu awal Al-Mahdi. Wahai orang-orang, teman-teman yang yakin bahwa Muhammad Qasim Al-Mahdi, maka cari ciri-ciri orang ini. 70 orang yang utama di pandangan Allah itu adalah orang yang menyingkir
yang ujlah. Ini kita baca silakan. Kalau tidak percaya, mereka akan menjadi pengikut atau pembantu utama Al-Mahdi. Cocok nih dengan mimpinya siapa? Tiga. Wisnu, Mas Wisnu Ega, cocok. Sudah ada daftar 70 para pembayar. Cocok kan? Cocok logi loh, cocok logi. Itu mimpi kok. Ya. Dan saya yakin Mas Wisnu Ega tidak tahu. Saya pun juga baru tahu. Berapa bulan ini kan baru tahu kita. Ada ini ya. Oke. Hidupnya apa? Yang 70 masih jauh dari keramaian. Ya jelas. Tidak ada lagi. Keterangan para ulama menafsirkan ini ya. 70 ini orang ini menunjukkan barisan inti, bukan orang banyak. Kata ujlah itu menunjukkan mereka terpisah dari hidup pikuk masyarakat. Karena tekniknya juga itu ya. Dan siap muncul saat Mahdi mulai bangkit ya. Oke, hadis terakhir. Bukan hadisnya. Pasukan dari Khurasan akan membawa panji-panji hitam, tidak akan yang bisa mengalahkan mereka, sehingga mereka menancapkan panji di Ilya atau Baitul Maqdis. Tafsir ulama mengatakan pasukan ini sangat kuat, terbatas jumlahnya, bukan kekuatan negara, ya, bukan kekuatan pasukan negara besar, tapi ulama menyatakan bahwa inti mereka adalah orang-orang yang sangat keras kepada Dajjal dan mereka adalah pembela utama Mahdi ya. Jadi kelompok ini keras dengan Dajjal. Tidak ada kompromi, kalimatnya tajam dan berani menyampaikan kebenaran walaupun menyinggung banyak orang ya. Saya kira demikian kan sekalian, waktunya sudah habis, sudah melampaui. Intinya kelompok ini kecil, harus kecil, semua mereferensikan kelompok ini kecil, bukan terlalu besar. Mereka harus asing. Mereka harus tersembunyi, artinya tidak di tempat keramaian. Mereka memiliki iman kuat karena terbentuk dan latihan. Mereka punya kekuatan rohani yang kuat dan ketangguhan luar biasa dalam prinsip. Jelas ya? Saya kira demikian. Insya Allah, dan kita berdoa agar apa yang kita harapkan di tanah Ujlah mencari ridho Allah, Allah kabulkan.